kita akan membahas tentang bagaimana cara mengkonstruksi fungsi kuadrat. Contohnya di sini diketahui grafik fungsi f(x). Sedemikian, dia melalui titik min 5,0, min 1,0, dan juga min 3, negatif 4. Nah, langkah pertama untuk mengkonstruksi kita harus mencari 3 titik yang diketahui. Yang pertama tadi ada negatif 5,0, lalu ada negatif 1,0, dan yang terakhir ada negatif 3, negatif 4. Nah, lalu 3 titik ini harus diapakan? Kita harus mensubstitusikannya ke persamaan fungsi kuadrat. Bentuk umumnya adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah dengan c. Lalu apa yang kita substitusikan? Yakni 3 titik ini. Yang pertama, yakni di sini ada titik negatif 5,0. Perlu kita ketahui bahwa titik yang di depan berperan sebagai x, sedangkan yang di belakang berperan sebagai y, atau bisa juga fx. Nah, kita masukkan ke bentuk umum. Jadi 0 sama dengan a tetap a karena kita belum tahu nilai a. Lalu di sini ada x-nya ada di negatif 5 di kuadrat ditambah dengan b, x lagi, x-nya adalah negatif 5 ditambah dengan c. Kita sederhanakan menjadi 0, negatif 5 jika di kuadrat hasilnya 25 dikalikan a, jadi 25a, b dikali negatif 5 menjadi negatif 5b ditambah dengan c. Nah, persamaan ini kita namakan dengan persamaan 1. Kemudian titik yang kedua ada negatif 1,0. Sama, kita substitusi juga. 0 sama dengan a dikali negatif 1 kuadrat ditambah b dikali negatif 1 ditambah dengan c. Kita sederhanakan lagi, 0 sama dengan a dikurangi b ditambah c. Ini menjadi persamaan nomor 2. Kemudian titik yang ketiga ada negatif 3, negatif 4. Kita substitusi lagi, min 4 sama dengan a dikali negatif 3 kuadrat ditambah b dikali negatif 3 ditambah dengan c. Disederhanakan, negatif 4 sama dengan 9a dikurangi 3b ditambah dengan c. Ini menjadi persamaan nomor 3. Selanjutnya dari 3 persamaan ini apa yang kita lakukan? Yakni kita harus melakukan eliminasi. Nah, persamaan mana yang dieliminasi? Kita bisa memilih sembarang. Bisa 1 dan 2, 1 dan 3, 2 dan 3, itu terserah Anda. Nah, tetapi di sini kita akan menggunakan eliminasi dari persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 di sini ada 25a dikurangi 5b ditambah c sama dengan 0. Sedangkan persamaan 2, a dikurangi b ditambah c sama dengan 0. Kalau mengeliminasi artinya harus dikurang. 0 kurangi 0 habis 0. C dikurangi c habis juga 0, nggak perlu kita tulis. Min 5b dikurangi b akan menghasilkan negatif 4b. 25a dikurangi a akan menghasilkan 24a. Persamaan baru ini akan kita namai dengan persamaan 4. Langkah selanjutnya kita eliminasi lagi. Selanjutnya persamaan berapa? Ini juga bisa memilih karena sudah 1 dan 2. Coba kita lakukan 1 dan 3. Persamaan 1, 25a dikurangi 5b plus c sama dengan 0. Persamaan 3, 9a dikurangi 3b ditambah c sama dengan negatif 4. Sama dengan tadi kita kurangkan, 0 dikurangi negatif 4 menghasilkan 4. C dikurangi c habis. Min 5b dikurangi min 3b akan menghasilkan min 2b. 25a dikurangi 9a akan menghasilkan 16a. Persamaan baru ini kita namakan dengan persamaan nomor 5. Selanjutnya, karena kita mempunyai 2 persamaan baru, kita eliminasi lagi. Eliminasi 4 dan 5. Persamaan 4 ada 24a dikurangi 4b sama dengan 0. Yang kelima ada 16a dikurangi 2b sama dengan 4. Nah, apakah kita bisa langsung mengeliminasi? Tentu tidak. Kenapa? Karena koefisien dari b di sini ada 4 dan 2. Sedangkan kalau tidak sama, kita tidak bisa melakukan eliminasi. Beda dengan ini tadi. C di sini sama-sama koefisiennya adalah 1. Ini juga koefisiennya 1. A di sini juga tidak sama atau belum sama. Jadi kita harus menyamakan salah satu. Kita pilih yang angkanya kecil aja. Jadi kita menyamakan nilai b di sini. Agar sama 4 dan 2, 2 harus kita kalikan dengan 2 agar menjadi 4. Sehingga yang bawah kita kalikan 2, yang atas kita tidak perlu diapa-apain atau dikalikan 1. Menjadi dirinya sendiri 24a dikurangi 4b sama dengan 0. Sedangkan yang bawah 16 dikalikan 2, 32a. Negatif 2 dikalikan 2 jadi negatif 4b. 4 dikali 2, 8. Lalu kita bisa mengeliminasi 0 dikurangi 8 akan menghasilkan negatif 8. Negatif 4b dikurangi negatif 4b habis. 24a dikurangi 32a menjadi min 8a. Sehingga a akan bernilai 1. Kita sudah mendapatkan a, berarti tinggal mencari b dan c. Kita mulai dari yang B. Kenapa kok dari yang B? Karena di sini persamaannya memuat A dan B. Yang ini juga memuat A dan B, sehingga lebih mudah kita akan mencari B dulu. Nah, kita bisa memilih salah satu antara persamaannya 4 atau yang ke-5. Kita gunakan yang ke-5 karena angkanya lebih kecil di sini.
16A dikurangi 2B sama dengan 4, sedangkan A tadi ketemu 1. Jadi 16 dikali 1 dikurangi 2B sama dengan 4. 16 kali 1, 16 dikurangi 2B, 4. Sehingga negatif 2B, 4 dikurangi 16. Negatif 2B sama dengan negatif 12, B sama dengan 6. Kita sudah mendapatkan nilai B dan A. Yang terakhir kita akan mencari C menggunakan persamaan yang nomor 1, 2, ataupun 3 karena sama-sama memuat A, B, dan C. Kita gunakan angka yang kecil aja supaya gampang. Nah, jadi kita menggunakan persamaan nomor 2 ya. Di sini ada A dikurangi B ditambah C sama dengan 0. Kita masukkan nilai A di sini adalah 1, dikurangi nilai B adalah 6, ditambah C sama dengan 0. 1 dikurangi 6, negatif 5 tambah C sama dengan 0, artinya C sama dengan 5. Kita sudah mendapatkan nilai A, B, dan C. Sehingga fungsi kuadrat yang semula adalah fx, ax kuadrat tambah bx tambah c akan berubah menjadi hanya kita substitusi 1, kalau 1 di depan tidak perlu ditulis, sehingga x kuadrat ditambah b, b-nya tadi adalah 6, x ditambah dengan c-nya adalah 5. Nah, kita mendapatkan fungsi kuadrat dari grafik yang ini. Sekian penjelasannya, terima kasih.